Kita mulai aja ya. Ya, Bu. Dari yang buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Untuk materi hari ini materi terakhir. Jadi materi yang akan dipuaskan itu adalah dari materi pertama sampai materi hari ini. Jadi dari pertemuan 1 dan sampai pertemuan 6. Nah, untuk pertemuan 7 itu nanti bisa dipakai untuk review atau tugas atau kuis atau yang lain-lain. Jadi kalau misalkan kalian masih ada materi yang belum paham, itu silakan bisa ditanyakan ketika review. Ya, Bu. Ya, udah. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik. Untuk jadwal UTS-nya udah ada? Belum. Berarti ditunggu aja ya. Nanti akan ada info terkait jadwal UTS. Jadi kita mulai aja. Untuk materi terakhir, ini materi terkait nilai eigen dan vektor eigen. Nah, ini untuk mencari vektor eigen, kalian butuh nilai eigen. Jadi kalau belum ada nilai eigen, berarti kalian tidak bisa mencari vektor eigen. Nah, ini untuk pokok bahasannya, jadi ada dua, ada nilai eigen dan ada vektor eigen. Untuk nilai eigen, ada beberapa hal yang nanti kalian harus paham gitu ya. Ada matriks, karena nanti ada terkait matriks di nilai eigen, kemudian butuh yang namanya pemfaktoran. Jadi kalian harus bisa memfaktorkan dari persamaan tertentu. Nah, kalian bikin faktornya apa aja. Jadi kalian butuh pengetahuan di pemfaktoran untuk mendapatkan dari. Suaranya enggak keluar. Kalau seperti ini kedengeran? Terdengar, Bu. Lebih jelas mana, yang ini atau yang tadi, yang sebelumnya? Yang ini, Bu. Oke, saya lanjut ya. Kemudian nanti untuk vektor eigen, kalian butuh pengetahuan di bagian SPL. Jadi nanti butuh pengetahuan SPL, jadi punya sistem persamaan linear, dan nanti kalian cari solusinya. Jadi kurang lebih ini yang nanti harus kalian pahami. Tujuannya adalah kalian bisa menentukan nilai dan vektor eigen dari suatu matriks. Udah, ini saya lanjut aja. Jadi misalkan ada matriks A ini matriksnya bujur sangkar. Kalau bujur sangkar, ukurannya berapa kali berapa? Hah? N kali N. Kalau misalkan N-nya 2, berarti 2 kali 2. Jadi ada matriks A, ukurannya N kali N. Kemudian ada yang namanya vektor X. Ini X tebal ya. Adalah vektor tak nol, jadi isinya bukan 0.
Atau kalau di sini isinya ya, kalau matriks A-nya ukurannya 2 kali 2, berarti ini A11, A12, A21, A22. Ukurannya 2 kali 2, berarti vektor tak nolnya, itu ya misalkan ada X1, X2. Vektor X yang tak nol ini, itu yang disebut sebagai vektor eigen. Jadi X yang di sini nih, dan X yang ini itu adalah vektor eigen. Dan ada persamaan matriks A dikalikan vektor X itu akan sama dengan kelipatan skalar dari vektor X, di mana si skalar lambdanya ini itu adalah yang namanya nilai eigen. Jadi X-nya ini adalah vektor eigen, lambdanya itu adalah nilai eigen. Dah? Sampai sini masih bisa dipahami? Dah? Kemudian nanti untuk mendapatkan nilai eigen, untuk mencari vektor eigen, kita butuh nilai eigen. Sebelum mendapatkan vektor eigen, kita perlu cari dulu nilai eigennya. Nih. Cara mencari nilai eigen itu dengan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik ini adalah determinan dari matriks A yang dikurangi dengan skalar lambda dikalikan matriks identitas. Determinan yang ini itu harus sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita punya matriks A, ukurannya 2 kali 2, berarti kan sebenarnya gini ya. Determinan dari matriks A, A11, A12, A21, A22, dikurang dengan lambda, dikalikan matriks identitas. Kalau matriks identitas ukurannya 2 kali 2, entry-nya apa aja? 1, 0, 0, 1. Berarti di sini 1, 0, 0, 1. Nah, determinan ini harus sama dengan 0. Ini determinan, terus kalau kita operasikan, ini ya, A22, lambda dikali matriks identitas berapa? Lambda 0, 0, lambda. Ini. Berarti determinannya berapa? Matriksnya. A11 dikurang lambda, terus A12, terus A21, terus A22 dikurang lambda. Ini harus sama dengan 0. Determinan ini berarti determinannya berapa? Berarti kan A11 minus lambda dikali berapa? A22 minus lambda dikurang berapa? A12 dikali A21. Nah, ini harus sama dengan 0. Jadi untuk mendapatkan nilai eigen, menggunakan persamaan karakteristik. Nanti dapat nilai lambdanya. Kalau dia 2 kali 2 ukurannya, berarti ada 2 lambda. Ada lambda 1 dan ada lambda 2. Hah? Oh, oke.
Udah? Nanti kalau misalkan kita udah cari gitu ya, mencari nilai eigen dengan persamaan karakteristik, kalau dia ukurannya 2x2, berarti nanti kita dapat nilai eigen yang pertama atau lambda 1 dan lambda 2. Setelah itu baru kita ke vektor eigen. Untuk mencari vektor eigen, kita pakai persamaan yang ini. Jadi untuk nilai eigen kita pakai persamaan karakteristik yang ini. Tapi untuk vektor eigen, ya. Untuk vektor eigen, kita pakai persamaan matriks A dikalikan vektor X sama dengan nilai eigennya dikali dengan vektor X. Udah? Kita lanjut ya. Jadi untuk mencari nilai eigen pakai persamaan yang mana? Untuk mencari nilai eigen pakai persamaan yang mana? Determinan A minus lambda I itu harus sama dengan 0. Untuk mencari nilai eigen pakai persamaan vektor eigen pakai persamaan yang mana? AX sama dengan lambda X. Udah ya? Paling nggak tahu itu dulu. Untuk mencari nilai eigen, pakainya persamaan karakteristik yang ini. Untuk mencari vektor eigen, pakainya persamaan yang ini. Vektor eigen baru bisa dicari setelah mendapatkan nilai eigen. Kita lanjut aja. Nah, ini terkait vektor. Jadi kalau misalkan ada yang warna biru gitu ya. Yang biru ini adalah vektor utamanya. Kemudian kalau nilai lambdanya itu dari 0 sampai 1, berarti nilainya itu di sini 0, ini 0, yang di sini 1. Berarti nilai lambdanya itu ada di sekitar sini. Saya pakai merah. Nah, misalkan dari 0 sampai 1 itu adalah vektor X, berarti si lambdanya, ini kan perkalian skalar ya, berarti vektornya dikali si lambdanya, itu bisa jadi vektornya seperti ini. Jadi dia masih di antara 0 sampai 1. Ini adalah lambda dikalikan vektor X. Jadi yang ini vektornya. Jadi yang dari 0 sampai 1 itu adalah vektor X. Ini ya. 0 sampai 1 dia vektor X. Tapi ketika vektor X itu dikalikan oleh lambda, jadi kita punya vektor X nih. Isinya adalah X1, X2. Ini. Karena vektornya tak 0. Kemudian kita punya lambda. Lambda itu skalar. Jadi ketika kita punya vektor X yang dikalikan lambda atau lambda dikalikan vektor X, ini. Lambda dikali vektor X. Nah, ini kalau lambdanya itu dari 0 sampai 1, berarti kan dia setengahnya bisa kan ya? Jadi kalau misalkan ya, jelas. Kalau misalkan lambdanya itu setengah, misal lambdanya setengah, berarti kalau lambda dikalikan vektor X, berarti setengah dikali X1, X2. Berarti sama dengan setengah X1, setengah X2. Berarti vektor ini dia berada di antara 0 sampai 1 ini. Atau masih di dalamnya ini. Itu untuk yang lambdanya berkisar 0 sampai 1. Nah, terus kalau misalkan kita punya vektor X, ini 0, ini vektor X-nya.
Kemudian ada lambda, lambdanya itu lebih dari 1, ini. Berarti vektor X-nya ini itu akan dikalikan kelipatannya gitu ya. Berarti dia akan bertambah. Yang tadinya segini itu akan bertambah panjang. Lambda dikalikan X. Karena lambdanya lebih dari 1. Nah, kalau lambdanya itu berkisar antara min 1 sampai 0, yang awalnya kita punya vektor X-nya begini, ini dari 0, ini vektor X-nya. Kalau lambdanya itu dari negatif 1 sampai 0, 0-nya aja di sini, berarti dia arahnya ke bawah. Kalau dikali, pasti nanti vektornya negatif. Makanya ini lambda dikalikan vektor X, ini arahnya ke bawah. Karena dia mulai dari negatif 1 sampai 0. Nah, kalau yang ini, 2 ini, dia arahnya ke atas. Ini juga ke atas. Nah, kalau misalkan kurang dari minus 1, lambdanya kurang dari sama dengan minus 1, berarti dia akan lebih bawah lagi kelipatannya. Gitu kira-kira. Jadi lambda ini karena skalar dikalikan vektornya, berarti dia sebenarnya mengalihkan vektornya seberapa panjang. Kalau lambdanya positif, berarti dia arahnya ke atas. Tapi kalau lambdanya negatif, berarti dia arahnya ke bawah. Terus besar kecilnya si lambda itu akan mempengaruhi panjang pendeknya si vektor. Nah, itu kaitan si nilai eigen dan vektor eigen. Kita lanjut aja. Nah, ini ada contoh. Jadi kita punya matriks A, ukurannya 2 kali 2. Entry-nya itu adalah 1, 2, 3, 2. Kemudian ada pertanyaan, tentukan semua nilai eigen dan vektor eigen. Yang pertama dulu, kita perlu menentukan nilai eigen. Untuk menentukan nilai eigen, tadi pakai persamaan apa? Pakai persamaan karakteristik, yaitu yang determinan. Matriksnya matriks A, B, C, D. Matriks A dikurang lambda kali matriks identitas harus sama dengan 0. Ini. Udah? Mau operasinya langsung atau mau dicari A minus lambda I dulu? Cari dulu. Atau mau langsung? Oh, cari. Udah. Berarti gini ya, A kali gini dulu ya. Sama dengan A-nya berapa? 1, 2, 3, 2. Mau begini atau langsung determinannya? Ya oke lah. Lambda dikalikan matriks identitas 1001 sama dengan berapa? 1, 2, 3, 2. Ini. Lambda 0, 0. Lambda sama dengan 1 minus lambda. Terus yang ini berapa? 2, 3, 2 min lambda. Udah dapet nih ini nih. Terus determinan dari A minus lambda I itu harus sama dengan 0. Berarti determinan dari yang ini berapa?
Determinan dari matriks berapa? 1 minus lambda, 2, 3, 2 min lambda. Determinannya berapa? Hah? Hah? Kok 2 min lambda? 1 min lambda dikali berapa? Dikurang berapa? 3 kali 2. Ini harus sama dengan 0. Ini kali ini berapa? 1 kali min lambda. Min lambda kali 2. Min lambda kali min lambda. Min 3 kali 2. Berarti ini lambda kuadrat min. Min lambda dikurang min 2 lambda. 2 dikurang 6. Masih ingat pemfaktoran? Berapa yang dikali berapa hasilnya min 4? Berapa ditambah berapa hasilnya min 3? Berapa? Min 4 dan plus 1. Berarti kita punya lambda min 4 sama dengan 0. Berarti lambdanya berapa? Dan kita punya apa? Lambda plus 1 sama dengan 0. Lambdanya berapa? 1. Dah. Jadi nilai eigennya dari apa? Matriks A adalah berapa? 4 dan min 1. Ini. Ya, atau ini nggak ada ini juga nggak ada masalah. Udah dapat ada 4 dan ada min 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi pastikan kalian bisa memfaktorkan. Karena sayang kalau sudah sampai sini, terus salah memfaktorkan, berarti nanti dapat nilai eigennya yang salah. Nilai eigen salah, berarti kalau mencari vektor eigen, itu juga pasti salah. Sudah? Belum? Udah. Nilai eigennya ada 4 dan ada min 1. Untuk mencari vektor eigen, butuh yang namanya nilai eigen. Yang mau kita cari, mau yang lambda min 1 dulu atau lambda yang sama dengan 4? 4. Udah muncul lagi ya. Berarti yang kedua, itu kita mencari vektor eigen. Vektor eigen itu persamaannya adalah yang ini. Matriks A dikalikan vektor X sama dengan lambda dikalikan vektor X. Tadi kita mau pakainya yang mana dulu? Untuk yang lambdanya sama dengan 4. Jadi kita punya matriks A dikalikan vektor X sama dengan lambda kali vektor X. Matriks A-nya tadi isinya berapa?
1, 2, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Vektor X-nya itu isinya adalah X1, X2. Lambdanya berapa? 4. Atau untuk nilai eigen 4. Ini saya ganti di sini. Nilai eigen lambda sama dengan 4. Vektor X-nya itu tetap X1, X2. Kalau dikali gimana? Satu kali X1 tambah berapa? 2X2 sama dengan 4X1. Ini persamaan 1. Terus satunya berapa? 3X1 ditambah sama dengan 4X2. Ini persamaan 2. Dah. Jadi kalau ada sistem persamaan linear 1, terus ada persamaan linear 2, berarti ini jadi SPL, sistem persamaan linear. Mau tidak mau, cara solusinya itu kan ada 3 ya. Ada eliminasi, ada sifat invertibilitas matriks, dan ada aturan Cramer. Bebas, mau ngerjainnya pakai yang mana? Apa, eliminasi? Ya, bolehlah. Ini kalau yang pertama, kalau saya mau ubah gitu ya, ini 2X2 sama dengan berapa X1? 3X1. Sama dengan kalau X2-nya berarti sama dengan berapa? 3 per X1. Terus kalau yang ini, saya mau jadiin X2, ini pindah ke sebelah kiri, jadinya berapa? Min 2X2, yang ini pindah ke sebelah kanan, minus 3X1. Berarti X2-nya sama dengan berapa? 3 per 2 X1. Terus ada X2 sama dengan X2. X2-nya adalah 3 per 2 X1. Yang ini juga 3 per 2 X1. Pindah ruas, jadinya berapa? 3 per 2 X1 dikurang 3 per 2 X1. 0 sama dengan 0. Pernyataannya benar atau salah? Nol sama dengan 0 benar atau salah? Pernyataan benar. Kalau pernyataannya benar, berarti solusinya gimana? Solusinya adalah tak terhingga banyak. Jadi ini solusi tak terhingga banyak. Kalau solusi tak terhingga banyak, berarti kita perlu memisalkan. Jadi solusinya kita misalkan, yang mau dimisalkan X1 boleh, X2 juga boleh. Yang ini saya misalkan aja, X1-nya itu sama dengan T. Kalau X1-nya sama dengan T, X2-nya berarti sama dengan berapa? X2-nya sama dengan berapa? Kalau saya punya X1-nya sama dengan T. Gimana? 3 per 2 T, Bu. Oke. Siapa tuh? 3 per 2 T.
Karena X2 ini kan ini ya. X2 itu sama dengan 3/2 X1. Kalau saya punya X1-nya sama dengan T, berarti X2-nya, ini kan sama dengan T nih. Berarti X2-nya saya punya 3/2 T. Jadi saya udah punya X1-nya sama dengan T, X2-nya sama dengan 3/2 T. Kalau saya mau simpulkan, jadi vektor eigen untuk nilai eigen yang sama dengan 4 adalah gini. Saya bikin vektor, ini kan X1, X2 vektornya. X1, X2, atau di sini sama dengan vektor X. Ini kan sama dengan X1-nya adalah T, X2-nya adalah 3/2 T, gini. Atau kalau saya mau sederhanakan, T-nya di luar, itu sama dengan berapa berarti? 1 dan 3/2. Berarti saya punya vektor eigennya, ya, atau boleh juga begini, T 3/2 T, atau T di sini 1, di sini 3/2, nggak ada masalah. Tapi dengan syarat T-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau 0 itu dianggap solusi. Jadi T-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi vektor eigen solusinya ada banyak. Untuk nilai eigen yang si lambda sama dengan 4 adalah ini. Nah, pastikan kalian tidak terlupa untuk menuliskan yang ini. Kan selalu tertinggal gitu ketika ujian. Karena T-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Itu. Nah, ini adalah solusinya. Kalau contoh vektornya apa? Kan ini vektor eigennya banyak nih. Salah satu contoh vektor eigennya yang mana? Kalau saya misalkan, kelihatan nggak ya? Contoh vektor eigen. Kalau misalkan saya mau X1-nya adalah 1, berarti X2-nya berapa? 3/2, Bu. Kalau X1-nya 1, berarti X2-nya 3/2. Ini contoh salah satu vektornya. Contoh lainnya apa? Kalau X1-nya 2, X1-nya 2, X2-nya berarti berapa? 3, Bu. 3. Terus kalau yang lainnya lagi apa? N. Hah? Enggak, Kalau Bu, enggak. T-nya berapa? 3. T-nya 3. X1-nya 3. Berarti X2-nya 9/2, Bu. 9/2. Terus ada contoh lain lagi nggak? Kalau misalkan negatif 2 gimana? -3, Bu. Berarti min 3. Udah. Ini salah satu contoh, salah banyak contoh dari vektor eigennya. Jadi mau dibilang ini adalah vektor eigennya, itu juga benar.
ini juga benar, ini juga benar, ini juga benar. Dan masih banyak yang lainnya. Tapi jangan masukkan T-nya itu sama dengan 0. Silakan masukkan T-nya mau lain, silakan aja, nggak ada masalah. Tapi jangan dimasukkan T-nya itu. Karena T-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya nggak ada masalah gitu. Kalau misalkan akar 2, ini, berarti X2-nya berapa? 3/2 akar, ya nggak masalah gitu. Isinya juga, masih vektornya juga. Gimana? Sampai sini ada yang masih bingung atau aman? Silakan dicoba dulu gitu ya, untuk yang lambdanya itu sama dengan min 1. Silakan cari vektor eigennya untuk lambda sama dengan min 1. Ini ya, lambda sama dengan min 1. Kira-kira vektor eigennya seperti apa?
Jadi untuk lambda min 1 itu pertama kita cari nilai dari untuk vektor eigennya itu kayak ini ya rumusnya. A dikali X1 dikali sama dengan A kali X1, A kali X2 sama dengan negatif 1 dari lambda yang udah didapat, terus dikali X1 juga sama X2. Didapat untuk A-nya itu nilainya 1232 dikali X1 dikali X2 sama dengan negatif X1 dikali X2. Terus dikali didapetin hasilnya yaitu X1 ditambah 2X2 sama 3X1 ditambah 2X2 sama dengan negatif X1 sama dengan negatif X2. Terus kita samain X1 plus 2X2 sama dengan negatif X1. Terus yang di bawah 3X1 ditambah 2X2 sama dengan negatif X2. Nah ini mungkin agak beda ya. Jadi hindar ruas. Jadi negatif X1 itu jadi plus. Jadi 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 0. Terus sama juga yang bawahnya jadinya 3X1 ditambah 3X2 sama dengan 0. Sehingga pernyataannya itu benar karena 0 sama dengan 0 sehingga solusinya itu tak terhingga banyak. Terus kita cari untuk disamain 2X2 sama dengan 2X1 itu pindah ruas jadi negatif 2X1 sehingga kalau kita sama-sama bagi 2 itu dapetin X2 sama dengan negatif X1 sama juga kayak bawahnya. Terus dimisalin X-nya itu sama dengan T. Berarti kan X1-nya X1-nya itu sama dengan T. Berarti ini kebalik aturan ini. X1-nya itu negatif T, X2-nya T. Sehingga nilainya itu X1 sama dengan T, X1 sama dengan negatif T, X2 sama dengan T. Sehingga kalau T-nya kita keluarin tuh dapat nilai negatif 1 sama 1. Jadi vektor eigen untuk nilai lambda sama dengan negatif 1 itu T min T sama dengan min T, T sama dengan T dikeluarin 1 negatif 1 sama dengan 1, T-nya tidak sama dengan 0. Yang dimisalkan yang mana? X berapa yang mau dimisalkan? X berapa yang mau dimisalkan? X1. Kalau X1-nya dimisalkan T, berarti X2-nya berapa? Ini ya, kan punya ini. Dan punya ini. X2 sama dengan min 1. Kalau X1-nya T, berarti X2-nya min T. Berarti vektornya berarti jadinya gimana? Ini ya. T min T atau sama dengan T yang atas berapa? Min 1. Dengan syarat T-nya tidak boleh sama dengan 0. Atau kalau misalkan kita mau memisalkannya X2 sama dengan T, berarti X1-nya berapa? Min T. Berarti vektornya jadinya gimana? Min T, T sama dengan berapa? Min 1, 1 dengan syarat gimana? Tidak boleh sama dengan 0. Ini. Mau yang ini boleh, yang ini pun boleh. Iya, betul. Harusnya sih sama. Contohnya ya kita bikin aja contoh. Tuh, contoh vektornya. Tuh, saya taruh.
Yang mana yang bisa disisip-sisipin? Sinilah ya. Misal, kalau yang kita pakai yang pertama ya, ini kan yang pertama, ini yang kedua. Contohnya apa? Yang pertama. Kalau untuk contoh yang pertama, vektornya. Kalau T-nya 1, X1-nya T, T-nya ini 1. Kalau T-nya 1, berarti saya punya vektornya berapa? 1 min 1. Tapi kalau saya punya T-nya min 1, vektornya berapa? Min 1, 1. Ini yang pertama. Terus kalau saya mau yang kedua, kalau saya mau T-nya 1, berarti saya punya vektornya apa? Min 1, 1. Terus kalau saya mau T-nya min 1, vektornya berapa? 1, min 1. Sama aja kan ya? Jadi nggak ada masalah. Tergantung permisalannya. Mana? Ada yang tanya atau enggak? Itu kira-kira sih. Oh ya, Arau, silakan. Bu, izin tanya, Bu. Iya, Itu misalnya T-nya 1 jadi 1 min 1, Bu. yang mana nih? Untuk yang mana? Untuk yang contoh 1, Bu. Contoh 1, kalau T-nya 1, iya, jadi 1 min 1. Bukannya jadi kan itu ini, Bu. Vektornya min T T2-nya T, Bu. T1-nya min T. Bukannya harusnya min 1 sama 1, Bu. Oh, itu kalau yang contoh 2 ya? Itu yang contoh 2 kalau nggak salah. Kalau T-nya sama dengan 1, berarti dia jadinya min 1 sama 1. Tapi kalau T-nya negatif 1, dia jadinya 1 dan min 1. Jadi sebenarnya tergantung permisalannya. Mau vektornya apapun ya sama aja gitu. Oh ya, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Gitu sih. Tapi yang paling mudah ya karena kita udah punya X2 sama dengan, berarti yang dimisalin ya X1 aja. X2-nya tinggal substitusi si X1-nya. Begitu sih. Karena kalau masalah vektor dan dia solusinya tak hingga banyak, itu agak ini ya. Ya gitulah. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Kalau lanjut ya kita lanjut. Nah, ini kalau di gambar kelihatan ya. Jadi kalau di gambar, kalau yang tadi kita punya T 1 min 1, kalau misalkan tadi T-nya sama dengan 1, kan kita punya vektornya berarti berapa? 1 min 1 kan ya? Berarti kalau diplot, ini adalah X1, yang ini adalah X2, berarti 1, ini 1, min 1 itu di bawah, berarti vektornya dari sini ke sini. Ini solusinya. Terus kalau misalkan T-nya itu min 6, berarti kita punya vektornya berapa? Kalau T-nya min 6. Min 6, 6. X1-nya min 6, ini. X2-nya adalah 6. Berarti kita punya di sini
Nah, vektornya adalah yang ini. Jadi sebenarnya sepanjang garis ini, gitu, ini adalah si vektor eigen dari si nilai eigen yang sama dengan min 1. Yang ini. Sepanjang garis yang ini. Tinggal T-nya itu berapa? Pasti jawabannya sekitar sini. Sekitar sini ke bawah atau ke atas. Untuk yang solusi dari vektor eigen dengan nilai eigen yang sama dengan 4, itu solusinya di sini. Nah, dia akan bergerak di yang apa? Ke atas gini ya. Ke atas sini atau ke bawah. Jadi dia bergeraknya di sini. Kira-kira kalau digambar vektornya seperti itu. Nanti kalian bisa coba yang lain-lainnya ini. Bentuk vektornya gimana? Pasti dia akan ada di sini-sini. Ke atas, ke bawah. Panjang pendeknya ya tergantung nilai kayaknya. Kita lanjut aja ya. Nah, ini udah habis sebenarnya materinya. Kalau secara sekilas gitu ya, kalian bisa tahu nggak nilai eigen dari yang nomor 1? Nilai eigennya berapa? Untuk yang nomor 1. Lambdanya berapa dengan berapa? A sama B, Bu. A sama tahu B, Bu. dari mana? Karena min BC-nya sama dengan Kan gini ya, butuh yang ini kan ya, sama dengan 0. sama dengan 0. Berarti ini A. A-nya berarti gimana? A 0 C B dikurang dengan berapa? Lambda 0 0 lambda. Sama dengan berapa? 0 C B min lambda. Tinggal determinannya. Gitu kan ya? Determinannya dari ini dengan dikali B min dikurang berapa? 0 kan ya, sama dengan 0. Berarti tinggal A min lambda, B min lambda. Lambdanya berarti sama dengan apa? A dan B, lambdanya sama dengan B. Gitu kan ya? Kalau yang B, matriks Sama, B, Bu. nilai eigennya berapa? A sama B juga, Bu. Ini A, B, ini A, B. Ini. Kalau yang C gimana? 0 sama tahu dari B. Ini tadi berapa? 0 sama B. Berarti sebenarnya kita punya berapa? 0A, 0B dikurang dengan berapa? Berarti yang ini berapa? Minus lambda. Yang ini adalah A, ini 0, ini. Kalau jadi determinannya berarti gimana? Determinan si matriks C berarti gini ya. Berarti minus lambda dikali B min lambda
minus 0 sama dengan 0. Terus jadi tinggal minus lambda dikali dengan B min lambda sama dengan 0. Berarti lambdanya 0 yang ini, yang satu adalah B. Oke. Kalau yang 4, A dan 0. Nggak ada masalah ya? Terlalu easy ya? Hah? Terlalu mudah kan ya? Terus kalau yang ini, kalau yang sudah ada angkanya, berarti yang nomor 1 lambdanya berapa? Dua dan 1. Kalau yang nomor 2, 0 sama min 3. Kalau yang nomor 3, min 1 dan 2. Kalau yang ini, ngaco. Enggak lah ya. Ini berarti nanti tinggal dikali lagi gitu. Karena ada di sini ada angkanya. Nggak ada masalah kan ya? Jadi kalau mau dibikin sebenarnya itu adalah 2 min lambda, 0, 3, min 1, min lambda. Terus dicarilah determinannya. Harus sama dengan 0. Karena yang berubah hanya yang di bagian atas ini dan ini. Kalau di salah satu ini 0, berarti nanti pengurangan determinannya itu 0. Udah? Nah, ini UTS tahun lalu. Jadi ini masuk ke isian singkat. Jadi ada matriks A, ukurannya min 6, ukurannya 2 kali 2, entry-nya min 6, 3, 4, 5. Kemudian ada nilai eigen. Nilai eigennya itu adalah minus 7. Ini bukan faktorial. Nilai eigennya minus 7. Carilah vektor eigennya. Silakan coba dicari. Untuk mencari vektor eigen pakainya persamaan apa? AX sama dengan lambda kali ini. Silakan dicari. Atau ada yang mau coba? Silakan. Oh, tadi siapa? Gio? Gio. Oh, oke. Iya. GIO kan?
Gimana? Sudah ada yang dapat belum? Atau kita bahas bareng-bareng? Oke lah, kita bahas lah. Hah? Ada yang mau coba? Belum. Matriks A-nya berapa? Min 6, 3, 4, 5. Vektor X-nya isinya berapa? X1, X2. Lambdanya berapa? Min 7. Vektor X-nya apa? X1, X2. Dan nih. Kalau dikalikan gimana? Min 6X1 ditambah berapa? 3X2 sama dengan berapa? Min 7X1. Ini persamaan satu nih. Persamaan kedua, 4X1 tambah 5X2 sama dengan ini. Kalau saya jadikan X2 sama dengan minus X1 sama dengan berapa? Min X1. Yang ini berapa? Ini kan berarti 12X2 sama dengan min 4X1. X2-nya berarti sama dengan berapa? Sepertiga X1. Berarti X2 sama dengan X2. Berarti ini minus sepertiga X1 sama dengan minus sepertiga X1. Pindah ruas. Minus sepertiga X. Berarti yang ini sama dengan berapa? 0 sama dengan 0. Pernyataan benar atau salah? Pernyataan benar. Berarti ada solusi K hingga banyak. Yang mau dimisalkan yang mana? X1. Dimisalkan apa? T. Kalau X1-nya T, berarti X2-nya apa? Min sepertiga T. Jadi vektor eigennya berapa? Ini kan X1, X2. Berarti sama dengan T dan minus sepertiga T. Atau sama dengan T berapa? Sepertiga. Jadi vektor eigen dari eigen berapa? Min 7 adalah berapa? T boleh begini. 1 dan minus sepertiga dengan T-nya tidak boleh sama dengan 0. Udah selesai. Nah, ini masuk ke sepanjang ini ternyata isian singkatnya. Ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut? Gimana? Nah, ini juga ada pilihan ganda. Kurang lebihnya mirip, walaupun ini 2 tahun lalu. Walaupun dia pilihan ganda, tapi angkanya atau caranya sama dengan yang tadi. Dan punya salah satu nilai eigen. Yang ditanya adalah vektor eigennya. Setelah dapat tadi yang ada T-nya, kalian harus mencari. Atau harus memisalkan T-nya berapa.
Jadi ini walaupun pilihan ganda, tapi tingkat kesulitannya kayaknya lebih tinggi dibandingkan yang ini tadi. Nah, kalau yang ini ada benar, salah. Berarti cari dulu persamaan karakteristiknya, apakah benar yang ini atau bukan. Kalau memang benar, ya berarti pilihan pertama benar. Solusi pertama benar. Terus selanjutnya ada nilai eigennya. Kalau nilai eigen atau nilai yang terbesarnya dari matriks B itu berapa? Ini nah yang ini itu soal esai berarti berapa? 3 tahun lalu ya. Dan di NIM. Jadi masing-masing orang itu bisa aja berbeda. Yang dipakai pun itu NIM-nya 2 digit ini. Jadi ada yang ya 3 ini itu adalah yang ki. Jadi lebih apa ya? Lebih kecil lagi kemungkinan NIM kalian itu sama. Seru kan ya? Mau kita coba atau nggak usah? Hah? Mau NIM-nya berapa? Apa? Digit terakhirnya mau berapa? Apa? 41. Atau ini aja deh. Sekarang tanggal berapa? 6. Jadi kita coba digit terakhirnya 6 kali ya. Digit terakhirnya 6, terus bulannya bulan berapa? Terus 2 yang terakhir itu adalah 3 ya. Jadi kalau saya punya digit terakhirnya 6, berarti saya punya P-nya 6 ditambah 1. Oh ini ya, loh. Sama kayak ini ya berarti. Oh, baru enggak saya. Atau mau pakai yang ini aja? Pakai ini aja kali ya. 7 dan 4 berarti ya. Ini sebenarnya sama aja, mau pakai berapa aja nggak ada masalah. Nah ini berarti saya punya matriks A-nya, P-nya itu adalah 7. Ini ya. P kali Q-nya berapa? 7 kali 4 berapa? 28. Oke. Minus Q-nya berapa? 4 ya? Oh, aman ya? Karena saya pikir ini angkanya besar, kalian perlu mengalihkan. Ternyata kan enggak ya. Yang pertama, nilai eigennya dulu. Nilai eigennya berapa? 7 sama min 4. Karena dia soal esai, paling tidak ada caranya. Walaupun kalian udah tahu nih, oh ini 7 dan min 4. Gitu. Tapi kalian butuh caranya. Caranya apa berarti? Determinan dari matriks A dikurang dengan lambda kali identitas harus determinan 028 min 4 berapa?
lambda kali 1001 ini. Terus determinan dari berapa? 7028 dikurang lambda 00 lambda ini. Berarti determinannya berapa? 7 min lambda 0 dikurang 0 28 dikurang 0 minus 4 dikurang min lambda ini. Sama dengan berapa determinannya? 7 min lambda dikali berapa? Min 4 min lambda dikurang berapa? Sama dengan 0. Berarti 7 min lambda ini min 4 min lambda sama dengan 0. Berarti saya punya lambdanya berapa? Lambdanya sama dengan 7. Dan saya punya satu lagi. Lambdanya sama dengan min 4. Ini yang A. Ya nih, dapatlah ini. Yang A. Yang B, vektor eigennya. Nilai eigen yang paling kecil yang mana? Min 4. Berarti cari vektor eigennya untuk nilai eigen yang min 4. Jadi kalau kalian sudah salah di yang A, berarti yang B juga salah. Untuk mencari vektor eigen, ini tadi nilai eigen terkecilnya adalah min 4. Ini tadi 7, 0, 28, min 4. Mencari vektor eigen dengan persamaan apa? Lambda X. Matriks A-nya berapa? 7, 0, 28, min 4. Vektor X-nya berapa? Nilai lambdanya berapa? Min 4. Vektor X-nya berapa? Nah, dikalikan jadinya berapa? 7x1 tambah 0 sama dengan min 4x1. Terus berapa? 28x1 sama dengan ini. Ini kalau saya pindah ruas jadinya berapa? Tambah 4x1 sama dengan 0. Berarti x1-nya berapa? Tahu dari mana 0? 0 dibagi 11. Berarti sama dengan 0. Udah. Berarti 0. Terus kalau yang ini saya mau bikin X2. Ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sana. Berarti kan gini ya. 4x2 sama dengan berapa? Yang sebelah kiri berapa? Sebelah kanan? Gini. X1. Berarti X1-nya berapa? X1-nya sama dengan 0.
berapa? X2. Berarti yang dimisalkan yang mana? Yang belum ada nilainya yang mana? Berarti yang dimisalkan adalah X2. Udah? Karena yang sudah ada nilainya X berapa? X1 nilainya sama dengan 0. Sedangkan X2 belum ada. Berarti yang solusinya banyak, solusi tak hingga banyak, itu adalah yang X2. X1-nya solusinya tunggal, 0. Ini agak beda dengan yang lain-lain, soal yang lainnya. Kalau mau dibilang berarti jadi solusi. Vektor eigen dari nilai eigen lambda adalah vektor X-nya, vektor eigen. X1, X2, ini. X1-nya berapa? X2-nya berapa? Atau sama dengan berapa? 1. Jadi adalah T, tapi T-nya tidak boleh sama dengan 0. Inilah alasan kenapa T-nya tidak boleh sama dengan, di sini jawabannya X1-nya itu sama dengan 0, itu adalah solusinya. Itu. Ini agak beda dari yang lain-lain. Kalau yang lain kan dimisalkan 1, dapat yang satunya. Kalau ini cukup dimisalkan saja. Eigennya apa aja? 0, 1, terus berapa? 0. Berapa lagi? 0, 3. Kalau T-nya itu minus 100, berarti 0 min 100. Terus kalau T-nya itu akar 2, dan lain-lainnya. Satunya itu tetap sama dengan 0. Yang solusinya banyak itu yang di X2. Nah, ini soal esai 3 tahun lalu. Tadi gitu ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup. Tapi waktu kita masih banyak nih. Nggak apa-apa. Ya, silakan yang di Meet dinyalakan kameranya. Dan silakan bisa isi ini ya, presensinya. Ya. Tadi siapa? Gio ya.
Ya, iya, gini. Gini kan. 5, 3. Tadi juga ada silakan dinyalakan kameranya. Sudah? Saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Lagi kali ya. 1, 2, 3. Saya pindah yang ke sebelah mana? Sini ya. Oh. Mana? Ini. 1, 2. Udah ya. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Sudah? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Cukup. Ya, kita kan ya. Ya udah, kalau sudah silakan belajar ya dari materi pertemuan 1 sampai hari ini, karena materi itu yang akan di-UAS-kan, UTS-kan. Udah? Jangan lupa nanti di kalian papanya dihapus, ininya dimatikan. Dah. Untuk pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.